Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kesetiaanmu besar di dalamku. Kesetiaanmu besar di dalamku. Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, sebab kita masih berada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kita sudah berada di dalam minggu kedua dalam suasana berkurung di rumah atas perintah kerajaan yang disebut sebagai perintah kawalan pergerakan, dan semua orang sedang berada di rumah dengan satu tujuan dan maksud, yaitu supaya rantaian penyakit atau virus corona yang sedang berlangsung, sedang berlaku di mana-mana dan sedang menakutkan semua orang.
Kita tidak ada pilihan untuk tidak menuruti perintah yang diberikan oleh kerajaan, memandangkan itu adalah satu cara untuk meminta untuk keselamatan orang ramai daripada dijangkiti wabak yang disebut sebagai corona virus atau COVID-19. Tentu kita sedang mengalami dan melalui saat-saat yang tidak begitu menyenangkan, memandangkan kita terpaksa berkurung di rumah demi keselamatan kita bersama-sama, dan itu juga mempengaruhi semua orang, termasuklah orang-orang Kristen, dan tidak terkecuali jemaat Tuhan di SIB Bandar Labuan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab sekalipun dalam keadaan yang tidak begitu menyenangkan, tetapi saya meyakini bahwa di tengah-tengah dalam keadaan yang tidak menyenangkan, ada tujuan dan maksud Tuhan tersendiri yang harus kita paham, supaya dengan kita berada di rumah, kita ada kesempatan untuk bersama-sama dengan ahli keluarga kita, dan kita boleh berdoa bersama-sama dengan seluruh ahli keluarga kita, bersekutu bersama-sama dalam setiap kesempatan yang ada. Dan kalau kita merasa ada tekanan, itu sudah menjadi satu hal yang tidak heran bagi setiap kita, memandangkan kita adalah makhluk sosial yang menginginkan supaya dapat bergaul di antara sesama, bukan sekadar satu dengan yang lain. Di dalam kita sedang menghadapi suasana yang agak sulit bagi kita pada ketika ini, itu tidak sekadar memberikan satu pengaruh terhadap diri kita, tapi juga terhadap ekonomi, terhadap kesehatan kita. Memandangkan kita tidak boleh bergerak kemana-mana, termasuklah untuk bersukan sekalipun, kita tidak bebas bergerak seperti sebelum ini. Bagaimanapun, yang sangat penting dan terutama ialah kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Setelah fase pertama untuk 2 minggu ini, kita akan memasuki lagi fase yang kedua, yakni untuk 2 minggu berikutnya, di mana kita harus berkurung lagi di rumah. Dan itu berarti kita harus melewati bagaimana keadaan kita dalam 2 minggu itu. Demikianlah yang kita lewati dalam 2 minggu berikut ini. Bagaimanapun kita bersyukur sebab kita masih di dalam pemeliharaan Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran ini, di tengah-tengah kesukaran yang kita hadapi ini, kita diperingatkan tentang iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya diperingatkan tentang khotbah saya pada ambang tahun baru dan minggu pertama yang berbicara mengenai dengan providensia Allah. Dan pada waktu firman Tuhan itu disampaikan yang berkaitan dengan providensia Allah, saya sempat menyebutkan beberapa perkara, antara lainnya providensia Allah itu dinyatakan pada waktu kesukaran. Dan kita sekarang ini dalam keadaan yang sukar, memandangkan kita tidak boleh berbuat apa-apa, kita tidak mampu untuk berpikir dengan lebih baik, memandangkan kita lebih banyak dipengaruhi dengan kesusahan yang bersumber daripada COVID-19 ini.
Nah, dalam keadaan yang seperti ini, itu pun berpengaruh terhadap iman percaya kepada anak-anak Tuhan. Dan oleh sebab itu saya mau membawa kita untuk belajar daripada firman Tuhan dengan satu tema firman Tuhan, yaitu kenakanlah perisai iman. Mari saya mengajak saudara untuk membaca di dalam tiga versi secara berbeza-beza. Kita membaca dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Saya akan membacakan dari tiga versi. Versi yang pertama atau terjemahan yang pertama ialah terjemahan baru yang berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sementara dalam terjemahan Berita Indonesia Masa Kini, BIMK, dituliskan seperti ini. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Saya juga memetiknya atau membacanya dalam terjemahan firman Allah yang hidup yang dituliskan sedemikian. Apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menanti kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Ketiga-tiga pembacaan sebentar tadi itu berbicara tentang iman. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita berpikir sejenak mengenai dengan iman ini. Iman sering mengalami serangan dari berbagai penjuru. Pertanyaannya ialah mengapa? Ada apa dengan iman sehingga menjadi sasaran serangan? Dan apakah akibatnya apabila iman mengalami serangan? Apakah iman dapat bertahan pada waktu mengalami serangan? Seandainya iman tidak dapat bertahan dari serangan yang datang kepada setiap orang yang beriman, apakah sebabnya dan mengapa tidak dapat bertahan? Sedangkan dalam Alkitab mengatakan bahwa oleh iman manusia pasti diselamatkan. Apa sebenarnya dari makna iman yang dikatakan oleh Alkitab? Mari saya mengajak kita belajar dari firman Tuhan ini mengenai dengan apa arti iman. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dimulakan dengan pertanyaan, dengan mengatakan apakah iman itu? Penulis atau kitab ini dituliskan dalam bentuk pertanyaan. Berarti ada suatu pertanyaan yang masih belum jelas, bahkan ada kekeliruan mengenai dengan iman. Dua terjemahan yang saya bacakan sebentar tadi, dan dari dua terjemahan ini, baik BIMK dan firman Allah yang hidup memberikan dua penjelasan tentang makna iman. Yang pertama, memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh. Dan yang kedua, memiliki kepastian yang sungguh-sungguh. Dan kedua-dua ini adalah berbicara tentang apa yang diharapkan, dan apa yang diharapkan itu belum kelihatan. Sementara terjemahan baru memberikan dua penjelasan tentang makna iman. Yang pertama yaitu dasar untuk semua yang diharapkan. Dan yang kedua,
bukti untuk semua harapan yang tidak dilihat. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita mencermati dari kedua terjemahan ini, masih menjadi tanda tanya baik kepada pembaca yang disebut sebagai orang percaya, bahkan tentunya menjadi tanda tanya kepada orang-orang yang masih lagi belum beriman kepada Tuhan secara benar. Sebab itu menjadi sesuatu yang agak berbahaya apabila terjadi kekeliruan mengenai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sebab sesungguhnya berdasarkan apa yang dituliskan oleh Alkitab ini dinyatakan, yakni memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh, memiliki kepastian yang sungguh-sungguh. Timbul pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan ini seperti ini. Dari manakah datangnya keyakinan dan kepastian? Mengapa begitu yakin dan pasti? Apa yang membuatkan begitu yakin dan pasti? Pertanyaan-pertanyaan yang datang seperti ini akan menjadi alat serangan apabila tidak berhati-hati dengan ayat Alkitab. Serangan itu dapat terjadi dari berbagai penjuru dan kelompok. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mengenai dengan apa sebenarnya iman orang Kristen ini. Juga akan muncul di kalangan orang-orang yang bergereja, memandangkan ada satu kekeliruan yang tidak jelas bagi mereka mengenai dengan ayat Alkitab ini. Dan itu mengingatkan kepada kita apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat ke-16 dan 17. Dikatakan demikian. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kenapa Rasul Paulus memperingatkan mengenai dengan ayat ini? Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Iman itu sebenarnya di mana letaknya? Iman itu ada di kawasan hati manusia. Dan hati ini menjadi satu kawasan yang menjadi sasaran serangan dalam hidup manusia. Dan itu sebabnya Rasul Paulus berkata, pergunakanlah perisai iman. Iman itu ada di dalam hati. Dan iman itu berada di dalam diri seseorang. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Itu berbicara mengenai dengan sasaran serangan itu ditujukan di dalam hati manusia, di mana disitulah letaknya iman. Kemudian Rasul Paulus melanjutkan, dan terimalah ketopong keselamatan. Saudara, ketopong ini berbicara tentang kepala, berbicara tentang perlindungan yang digunakan di kepala. Dan itu memberikan makna mengenai dengan apa yang ada di pikiran manusia. Apa yang ada di kepala manusia. Kepala manusia, di mana letaknya
sebanyak mungkin cara berpikir yang entah cara berpikir itu diwarnai dengan kebenaran firman Tuhan, atau mungkin diwarnai dengan pengetahuan-pengetahuan umum, tetapi pengetahuan-pengetahuan umum yang tidak diwarnai dengan kebenaran Alkitab, yang akhirnya disitulah akan terjadi serangan-serangan yang akan memanipulasi, akan menenggelamkan kebenaran-kebenaran yang Tuhan inginkan supaya ada dalam pikiran manusia. Dan apabila terjadi serangan berlaku di dalam kepala manusia, yakni pemikiran yang tidak diwarnai dengan kebenaran, maka pastilah akan banyak perkara yang masuk, terjadi percampuran hal-hal entah baik maupun tidak baik, yang positif dan negatif. Semuanya itu masuk dalam kepala manusia. Bukan sahaja kepala orang yang tidak bergereja, tapi yang bergereja juga akan diserang oleh banyak perkara. Dan itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan di akhir daripada ayat yang ke-17, dan pedang roh itu berarti untuk dapat memperlengkapi manusia, untuk dapat menghindari manusia daripada serangan-serangan itu. Rasul Paulus memberikan solusi, dan solusinya adalah dia katakan, dan pedang roh. Saudara, mari kita kembali kepada apa yang dinamakan dengan iman. Apa hubung kaitnya tentang iman dan ayat firman Tuhan yang sudah kita baca sebentar tadi dalam Efesus 6 ayat 16 dan 17. Iman sejenis kata benda, dan apabila kata itu merujuk kata benda, berarti iman itu bersifat kaku, sekalipun ada di dalam diri manusia yang hidup. Apabila iman itu tidak ditujukan atau diletakkan kepada objek iman yang sejati, maka iman itu tetap saja kaku. Apa artinya saudara? Itu berbicara tentang kelemahan manusia, berbicara tentang ketidakmampuan manusia. Apabila iman itu hanya bersifat kaku atau bersifat benda, dan tidak ditujukan atau diletakkan kepada objek iman yang sejati. Kita perlu tahu bahwa objek iman Kristen yang sejati ialah Yesus yang juga menjadi Kristus. Yesus yang pernah lahir, datang ke dunia ini dalam bentuk kelahiran atau dengan cara kelahiran. Dia hidup beberapa tahun di dalam dunia ini, kemudian dalam 3 tahun terakhir dari hidupnya, dia telah mengalami kesengsaraan dan penderitaan dan berakhir dengan kematian. Namun, sekalipun dia mati, tetapi itu bukanlah pengakhiran dari hidupnya, sebab Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan ini merupakan satu perkara yang luar biasa, karena hal inilah yang harus menjadi keyakinan kepada orang Kristen dalam hal beriman. Karena Kristus yang menjadi objek iman merupakan pribadi yang tepat. Orang percaya, orang yang bergereja tertuju imannya kepada Kristus. Seperti yang Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 14.
Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dalam arti kata lain, kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa dialah objek iman yang benar dan tepat adanya. Kenapa? Karena dia yang dikatakan mati tapi kemudian bangkit. Apabila objek iman Kristen itu ditujukan, diletakkan kepada Kristus Yesus, maka iman itu menjadi hidup di dalam kehidupan orang percaya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, iman orang percaya sedang mengalami serangan dari berbagai penjuru, terutamanya dalam keadaan yang sedang dihadapi oleh semua orang, termasuklah orang Kristen yang bergereja. Nah, saya ingin menghimbau kita dengan keadaan-keadaan yang sedang berlaku sekarang. Setelah terjadi begitu banyak kematian di seluruh dunia, sementara sampai pada saat ini di negara Malaysia, ada di antara orang yang meninggal adalah orang percaya. Saya mau mengaitkan serangan iman orang percaya atau iman orang percaya sedang diserang pada waktu seperti ini. Yang pertama, Mazmur 91 dipersoalkan kewibawaannya. Dalam Mazmur 91 telah diberitahukan kepada kita tentang janji-janji Allah bahwa Dia membentengi orang percaya. Namun pada kenyataannya ada orang yang mati, ada orang percaya yang meninggal. Lalu pertanyaan yang muncul ialah, apakah benar bahwa ayat firman Tuhan ini memiliki janji yang pasti? Apakah ada message di sebaliknya apabila ada orang yang percaya tetap saja meninggal sedangkan sedang mengklaim akan janji Allah di dalam Mazmur 91 ini? Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pertanyaan itu sebenarnya memberikan satu gambaran yang jelas mengenai dengan kekeliruan orang-orang tertentu yang menggelarkan dirinya adalah orang beriman. Pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk betulkah atau benarkah ada janji Allah di sebalik daripada Mazmur 91 ini? Saudara, saya mau beritahukan kepada kita semua. Sama ada pertanyaan itu berkata betul atau benarkah ada janji Allah mengenai perlindungannya kepada orang-orang percaya. Sebenarnya pertanyaan betul itu sedang berbicara mengenai dengan sikap orang yang sedang memperbetulkan kesalahan Allah. Oleh karena kelihatannya firman Tuhan itu tidak betul dan orang itu berusaha untuk memperbetulkan Allah. Seolah-olah Allah telah melakukan kesilapan. Bagaikan Allah memberikan jawaban yang salah dalam perkiraan matematik. Lalu orang yang bertanya, betulkah ada janji Allah di sebalik firman seperti yang ada dalam Mazmur 91? Kemudian pertanyaan yang kedua, benarkah Allah memberikan perlindungan kepada orang-orang yang percaya kepadanya?
Sedangkan ada orang percaya yang meninggal dalam keadaan yang seperti ini. Apa message di sebaliknya? Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sesungguhnya apabila orang yang meninggal disebabkan oleh virus corona, itu tidak berarti bahwa dia meninggal apabila dia meninggal dalam keadaan yang percaya. Namun tanpa terjangka, tanpa diduga dia mengalami keadaan seperti itu kemudian dia meninggal. Adakah sesiapa di antara kita yang tahu bahwa hatinya masih terikat kepada Tuhan? Hatinya masih mendekat kepada Tuhan. Apabila orang yang percaya itu meninggal oleh sebab virus corona, sementara hatinya masih dekat kepada Tuhan, berarti dia mempunyai satu bahagian yang ditetapkan oleh Tuhan. Sementara orang yang menggelarkan dirinya benar, tapi mempertanyakan atau mempersoalkan kebenaran akan Alkitab ini, sesungguhnya dia sedang tidak berada dalam kebenaran Alkitab, melainkan dia dalam keadaan yang tidak meyakini akan apa kata firman Tuhan. Jauh sekali dia ada kepastian. Tentu orang yang mengalami kematian dari ahli keluarganya pasti merasa sedih. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan rencana Tuhan, apabila dia meninggal, dia pasti berada di tempat yang disediakan oleh Tuhan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Sementara orang yang bertanya, itu juga memberikan satu penjelasan bahwa dia sedang meragui akan Tuhan. Kemudian, keadaan yang sedang berlaku ketika ini, yang masih berhubung kait dengan COVID-19 atau virus corona. Kita sedang mendengar dari pelbagai pihak. Kita sedang mendengar sama ada dari paparan media sosial, juga sedang membaca dari beberapa artikel yang berkaitan dengan virus corona. Dengan berbagai versi yang kita tahu, yang kita baca, yang kita dengar. Sehingga dengan versi yang ada itu, kadang-kadang melucukan, kadang-kadang ada juga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apakah benar Tuhan berbicara dengan cara yang berbagai-bagai pada satu waktu? Apakah Tuhan akan berbicara banyak cara penyelesaiannya dengan virus corona? Sedang beredar satu kenyataan yang berbentuk visual, audiovisual mengenai dengan penglihatan. Ini sebenarnya merupakan satu hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, memandangkan apa yang dikatakan itu sebenarnya terkeluar daripada apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahkan Yesus sendiri yang mengatakannya dalam Lukas 21 ayat ke-8 sampai yang ke-11 itu berbicara dengan hal-hal yang harus terjadi. Antara lain yang disebutkan di situ ialah penyakit sampar. Ada berbagai versi yang kita dengar bahwa penyakit sampar ini disebabkan oleh para hamba Tuhan yang tidak berdoa. Ada juga yang mengatakan bahwa
Ini merupakan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yesus sudah memberikan pesan dan mengingatkan dengan sungguh-sungguh, kamu jangan disesatkan. Semua perkara yang harus berlaku itu hanya merupakan tanda-tanda awal dan belum kesudahannya. Namun bukan berarti bahwa orang percaya tidak harus bersedia, melainkan harus siap siaga setiap waktu di dalam roh dan kebenaran. Namun harus beringat-ingat, harus berwaspada bahwa dalam keadaan yang ada sekarang ini, orang akan berlumba-lumba untuk menjadi orang yang paling suci di hadapan Tuhan, memperalatkan Roh Kudus berbicara kepadanya bahwa inilah yang harus dilakukan oleh semua orang. Kita harus berhati-hati dalam hal ini. Kita tidak boleh menghentikan virus corona dengan merohanikan virus corona. Melainkan kita harus mencermatinya dengan cara pandang yang ada di dalam Alkitab. Kita tidak boleh melebihi apa kata Alkitab, tidak menolak dan masih menghormati orang-orang yang berbicara bahwa mereka ada penglihatan, ada pendengaran. Tetapi seharusnya didasari dengan kebenaran Alkitab. Sebab Alkitablah yang menjadi dasar segala sesuatu. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, pergunakanlah perisai iman dan ketopong. Apa dia katakan? Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Berarti firman Allah inilah yang menjadi dasar. Firman Allah inilah yang menjadi rujukan kepada semua perkara yang sedang berlaku. Firman Allah inilah yang menjadi panduan kepada semua orang percaya yang beriman, yang bergereja. Saudara, mari kita berhati-hati dalam keadaan seperti ini. Jangan kita memiliki iman yang kaku, melainkan milikilah iman yang hidup. Dan semuanya itu akan berlaku apabila ditujukan, diletakkan kepada objek iman yang sejati, yakni Kristus Yesus. Saya ingin menghimbau kita semula dalam Efesus 6 ayat ke-16 dan 17. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Iman harus dipelihara dan tetap diperlukan setiap waktu dari diserang. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, iman itu sangat berkait rapat dengan hati kita masing-masing dan perlu dipelihara. Jangan apa yang didengar, apa yang dilihat, semuanya diterima secara bulat-bulat tanpa ada penyaringan dari firman Tuhan. Tanpa ada penapisan melalui pemahaman dan pembelajaran dari firman Tuhan. So, apabila tidak ada pemahaman dan pembelajaran dari firman Tuhan, maka dengan begitu mudah sekali serangan-serangan yang berbentuk rohani, yang seolah-olah itu adalah kebenaran, akan masuk dalam diri kita masing-masing. Dan itu sama bahayanya dengan virus corona yang sedang melanda semua orang ketika ini. Kita diingatkan supaya kenakanlah perisai iman, yakni hati kita yang bersama-sama dengan kita, yang ada dalam tubuh kita sekarang ini.
dan ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan ini berbicara tentang masa yang ada sekarang ini terkait dengan masa akan datang. Yakni apabila kita memelihara pikiran kita dari diserang oleh banyak perkara, maka itu menjadi satu jaminan bahwa kita tidak akan mudah menyerap apa yang kita dengar, apa yang kita lihat melalui pembacaan dan media-media sosial yang lainnya. Sebab kita ada firman Tuhan. Berjuanglah dengan segenap kekuatan kita. Dan untuk berjuang dengan segenap kekuatan kita itu, haruslah mengenakan perlengkapan senjata Allah, yakni firman Allah. Dan itu tidak lain tidak bukan, itu adalah tentang Alkitab yang ada pada kita. Bacalah secara cermat, tekun dan setia. Dan jangan lupa berdoa, sebab itu adalah berbicara tentang iman kita. Iman yang harus terikat kepada Tuhan dan mengikat hubungan kita dengan Tuhan. Sambil bergantung kepada pertolongan, penghiburan dan tunjuk ajar Roh Kudus yang adalah guru agung setiap orang percaya. Kita memerlukan Roh Kudus untuk memberikan tunjuk ajar, untuk memberikan hikmat kepada kita pada waktu kita membaca Alkitab, pada waktu kita merenungkan Alkitab. Ada kebenaran-kebenaran yang kita terima menjadi kekuatan kepada kita dan memberikan penghiburan pada waktu kita sedang mengalami situasi yang sedang menekan, yang sedang merisaukan, yang sedang menakutkan kita. Marilah kita bergantung harap kepada Tuhan, sebab Dia adalah sumber pertolongan. Arahkanlah iman kita kepada Tuhan dan peliharalah iman kita dengan sebaik mungkin, dengan mengenakan perisai iman yang sesungguhnya. Saya meyakini bahwa saudara dapat menghadapi hari-hari ke depan ini, sekalipun ada banyak perkara yang mungkin masih berlegar-legar dalam apapun medium. Mungkin memberikan tekanan terhadap iman kita. Tapi percayalah kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber pertolongan kita, kekuatan iman kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami berdoa supaya kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan sebentar tadi itu memberikan kami satu kesadaran mengenai dengan apa yang ada di persekitaran kami dalam hubungannya dengan iman kami. Hamba berdoa supaya setiap kami yang terdedah dengan serangan-serangan bersifat rohani, entah benar, entah palsu, tolong Tuhan supaya kami dilindungi oleh-Mu, bersandar pada kebenaran firman-Mu dari Alkitab yang kami miliki, akan membuatkan kami semakin berhati-hati dan semakin memelihara iman kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau menjagai umat-Mu ya Tuhan dari mengalami serangan-serangan iman yang sedang melanda dunia ketika ini, di tengah-tengah kesukaran yang sedang dialami berhubung dengan virus corona yang sedang menakutkan, yang memenatkan, merisaukan semua orang, yang olehnya mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi akan pekerjaan, mempengaruhi akan
keadaan-keadaan di persekitaran, termasuk ada pengaruhnya terhadap kesehatan. Kami mohon ya Tuhan, supaya kiranya kami diberikan hikmat untuk tetap bergantung harap kepadamu. Iman kami tetap tertuju kepada Tuhan yang adalah objek iman sejati. Terpujilah namamu, meteraikan firmanmu. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.